Ya Abdul Somad, kau ceramah di masjid aja. Tapi bapak-bapak polisi, kalian tak perlu ceramah, kalian tak perlu bacakan ayat, kalian ambil pistol, mainkan, mainkan, main. Main judi kan, main. Berapa rukun Islam? Berapa rukun iman? Yang mau kita bahas petang ini namanya rukun negeri. Negeri kita ini bisa rukun, bisa aman, bisa damai, bisa tentram, bisa senang, bisa tenang, bisa kenyang, bisa lenang. Kalau yang 5 ini menjadi baik, 5 nilai yang disampaikan Ustadz Abdul Somad, yang berdesak-desakan, yang kepanasan, harap tenang. Selesai yang 5 ini, tamatlah kajian kita insyaallah. Siap? Siap. Janji? Jangan ada dusta di antara kita. Rukun negeri yang pertama, kalau mau merangin ini tetap baik, maka yang pertama adalah ilmul ulama, mengikutnya ilmu para. Kita tidak ikut survei, kita tidak ikut pakar. Yang kita ikut adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi masih ada di tengah kita? Pewarisnya ada. Al ulama warasatul. Beruntung orang Merangin, ada ulama-ulama tua, belajar dari para ulama di Masjidil Arab, di kota Makkah Al-Mukarramah. Di antaranya adalah Kiai Haji Abdus Sattar. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan. Di Makkah ada ulama besar, ahli hadis, doktor dari Al-Azhar, Sayyid Muhammad Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Muridnya ada di Merangin ini, mudah-mudahan panjang umur. Ada ulama besar di Jawa, Kiai Haji Maimun Zubair, tiap tahun ke Makkah, meninggal di Ma'la. Muridnya juga ada di Merangin ini, kiai-kiai kita. Mudah-mudahan ilmu mereka barokah sampai ke kita insyaallah. Universitas tertua di Mesir, Al-Azhar Kairo, lebih 1000 tahun. Alumni-alumninya, kakak kelas saya, senior saya, Dr. Said Ambia, ada sampai hari ini. Ustadz Dr. Joni, Ketua Majelis Ulama Indonesia, masih sehat walafiat, muda, tambah muda pula saya tengok sekarang. Yang tak saya sebutkan bukan saya tak ingat, tapi saya lupa. Yang tak saya sebutkan ulama-ulama, kiai-kiai, tuan-tuan guru, buya-buya. Mohon maafkan Abdul Somad yang fakir, yang kurang ilmu, yang kurang pengetahuan. Tapi saya datang ke Merangin, niatnya bukan mengajar, tapi belajar dari tawaduknya guru-guru kita. Mereka mau datang kemari. Mereka datang bukan mau mengambil ilmu Abdul Somad. Tak ada apa-apanya Abdul Somad. Mereka cuma mau datang memberikan semangat, merobat kerinduan. Ini di bulan Syawal. Mereka mau bersilaturahim. Andai saya tua nanti, belum tentu saya mau datang kalau ada penceramah yang muda. Betul? Betul pula katanya. Mereka tidak menganggap yang datang ini guru. Mereka menganggap yang datang ini adalah anak kami Abdul Somad. Mereka menganggap yang datang ini adalah ustadz dari jamaah kami Abdul Somad. Mudah-mudahan silaturahim yang baik ini diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama ulama masih ada di Merangin, insya Allah Merangin ini tetap aman, damai sampai hari kiamat insya Allah. Allah tidak mencabut ilmu seperti mencabut pokok kayu. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an. Bagaimana Allah mencabut ilmu? Biqabdil ulama. Ulama meninggal dunia,
kalau pejabat meninggal, belum meninggal penggantinya sudah siap. Kalau direktur perusahaan belum meninggal, penggantinya sudah siap. Tapi ulama meninggal puluhan tahun, belum tentu ada penggantinya. Bapak ibu siap memasukkan anak ke pesantren? Alhamdulillah. Ada sebagian orang tak mau. Saya tak mau anak saya sekolah pesantren, nanti kurus macam Ustaz Somad. Wakafkan anakmu, satu menjadi ulama, satu menjadi polisi, silakan. Satu menjadi tentara, silakan. Satu menjadi wali kota, silakan. Tapi mesti ada yang menjadi suluh di tengah gelap, menjadi permata terang benderang, menjadi lentera di tengah malam. Al ulama warasatul anbiya. Banyak tempat saya datangi di Jambi ini, tapi di antara yang paling beruntung di antaranya adalah Merangin dengan banyaknya ulama. Datang ke rumah ulama, anak-anak bawakan ke sana. Begitu almarhumah orang tua saya dulu, kalau ada ulama dibawakan anak, dibukakan kepala, mintakan doa, mintakan nama. Waktu saya lahir dimintakan nama, dikasih nama Solah. Solah pakai H kecil artinya baik. Tapi mak saya orang Melayu tak paham bahasa Arab. Solah tu di kampung kami ikan selar, ikan solah. Takkan anakku nama ikan, kata dia. Gantilah tu, ganti nama yang baru, Abdus Somad. Disebut orang tiap malam Jumat, Qul huwallahu ahad. Allah As-Somad itu Allah, sedangkan ini hamba Allah. Abdus Samad, hamba Allah. Nama yang paling bagus adalah nama yang dinisbatkan kepada Allah. Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Ghafur, Kiai Haji Abdul Sattar, Abdul Somad. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dekatkan anak dengan ulama sehingga nanti ketika anak bertanya, "Mak, namaku ini dari mana?" Nama kau itu dulu kumintakan kepada ulama, maka dia punya hubungan dengan ulama. Ini gambarku sama siapa, Mak? Ini gambar kau dengan ulama. Gambar saya dengan ulama, saya cetak besar. Mak saya mendudukkan saya dekat dengan ulama. Sekarang orang tua difotokan anak dengan penyanyi dangdut, difotokan anak dengan artis film hantu setan. Makanya dia baca auzubillah, setan tak mau pergi. Yang dari kecil udah dekat dengan setan. Nama di otak-atik dibuat-buat sendiri. Nama laki, nama bini ditambah-tambahkan. Nama laki Sulaiman, nama bini Toibah, nama anak Letoy. Mohon maaf Pak Sulaiman. Ini ada ulama yang selama ini tak peduli dengan ulama. Seperti ayam mati di lumbung padi. Padinya banyak, tapi ayam mati. Jangan sampai tidak ada yang kenal ulama. Siap membawa anaknya ke rumah ulama, siap meminta doa para ulama, siap minta berkah para ulama. Janji adalah hutang. Insya Allah. Luar biasa baju batik baru saya ini. Cemana batiknya Pak Ustaz? Panas luar biasa. Batik bukan sembarang batik. Batik datang dari Merangin. Tak ada pantunnya, cuma itu aja. Masjid ini sudah lengkap, kipas anginnya lengkap, cuman manusianya terlalu banyak. Ini kita ini berebut-rebut oksigen kita ini sekarang. Alhamdulillah saya dekat dari kipas angin. Ini acara mestinya mau dibuat di tanah lapang, tapi khawatir hujan, akhirnya dibuat di masjid. Ustadz kok tahu? Pak saya udah ngasih tahu tadi. Alhamdulillah, apapun yang terjadi, selama kita masih bisa bersama, alhamdulillah wa syukrulillah. Subhanallah walhamdulillah
wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kata atuk saya, cucuku yang ini jangan sekolah umum, cucuku lebih 40 orang. Ini SMP, ini SMA, ini STM, tapi cucuku yang ini mesti sekolah agama. Abdul Somad tak boleh sekolah umum, ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, kuliah, S1, S2, S3, sekolah agama. Kalau umurku panjang, itu ada kebun kelapa 2 hektar untuk makan dia, untuk sekolah dia. Kalau aku panjang umur, aku menyekolahkan dia. Kalau aku mati, kebun kelapa itu yang untuk biaya sekolah dia. Mati atuk saya, kebun kelapa itu ikut mati. Tapi saya tetap bisa sekolah sampai S3. Dari mana datang? Saya pun tak tahu. Banyak yang pintar, banyak yang pandai, banyak yang cerdas. Saya yakin dan percaya saya selesai kuliah karena doa atuk saya supaya cucunya ini sekolah agama. Jadi jangan takut menyekolahkan anak sekolah agama. Ini banyak sekarang. Anak kau di mana? SMP, mantap. Anak kau di mana? SMA, keren. Anak kau di mana? Pesantren. Nanti makan apa? Orang yang ragu anaknya pesantren makan apa, coba tolong diperiksa di rumah sakit. Jangan-jangan otaknya itu isinya lambung. Di mana letak lambung? Di sini. Di mana letak otak? Di sini. Kenapa jauh antara lambung dengan otak? Supaya otak jangan hanya memikirkan. Siapa yang lambungnya dekat dengan otak? Udang. Maka disebut dengan otak udang. Yang tak ada otak, makan otak-otak. Kasar kali cakap Ustaz Abdul Somad. Biar masuk ke dalam otak, biar masuk ke tangkai jantung. Sekolahkan anakmu sekolah agama. Ustaz Dahrizal Dahlan sekolah agama. Ustaz Dr. Joni sekolah agama. Ustaz Dr. Said Ambia sekolah agama. Kami sama-sama di Mesir pontang panting, tunggang langgang, lintang pukang. Tapi pulang ke negeri ini, kami tetap hidup, kami tetap makan, kami tetap bekerja, kami tetap berdakwah. Dua-duanya dapat. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi jangan terlalu fokus mendengar ceramah ustaz sampai anak pramuka itu tak diisi kotaknya. Isi-isi juga. Ini saking kan fokusnya, oh tengok kotak udah lewat apa belum. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin abibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Mengapa Ustaz Somad tiba-tiba berselawat? Karena waktu menengok kotak tadi, detak jantung saya langsung tak normal. Jadi kotak lewat, segeralah isi. Tolong dek pramuka, kotak itu bawa ke ibu-ibu, karena mereka udah menyiapkan gelang, cincin, rantai, anting semua. Dah, tadi berapa janji Ustaz Somad rukun negeri? 5. Yang pertama sudah ulama, yang kedua adlul umara, pemimpin yang senang tak Bapak Ibu siang ini? Saya senang. Bupati ada, wakil bupati ada, Bapak Sekda ada, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang berkepala maupun tak ada kepala. Kadang saya ceramah di satu tempat, yang kau hormati Bapak Bupati atau yang mewakili, Bapak Wakil Bupati atau yang mewakili,
Bapak Sekda atau yang mewakili. Tapi di Merangin semuanya datang. Allahu Akbar. Mereka menghormati ulama, bukan Abdul Somad. Tuan-tuan guru yang datang, mereka ikut datang, mereka muliakan, mereka sambut, mereka agungkan, karena mereka tahu Merangin tetap aman kalau umaroknya dekat dengan ulama. Saya yakin dan percaya di antara beruntung dan bertuahnya Merangin adalah karena ulama-ulamanya mendampingi umarok. Umarok ini kalau tidak didampingi ulama, setannya banyak. Betul? Kalau Ustaz Abdul Somad tak bisa korupsi, bukan karena dia takwa, tapi karena tak ada kesempatan. Tapi para pejabat di ujung jarinya, penanya, tanda tangannya, begitu banyak godaan. Ya Allah, jagalah umarok yang ada di Merangin ini, ya Allah. Sehingga ketika mereka dekat dengan ulama, setan-setan itu lari tunggang langgang lintang pukang. Dibacakan ulama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, selamat mereka dari KPK insyaallah, amin. Selamat mereka dari korupsi insyaallah, amin. Selagi masih ada jabatan, selagi masih ada kekuasaan, pakai untuk menolong agama Allah. Takbir. Pakai tanda tangan untuk menolong pesantren. Takbir. Pakai tanda tangan untuk menolong masjid. Takbir. Pakai kekuasaan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Warung remang-remang, terangkan lampunya. Kalau ada tempat judi, tangkap. Kerjasama dengan Bapak Kapolres, kerjasama dengan Bapak Dandim. Hai polisi, hai tentara, pistol kalian masih besi, pakai. Kalau Ustaz Somad tak bisa, datang saya ke warung remang-remang. Ya ayyuhallazina kafar. Somad, emang masalah buat lo? Ada orang main judi, ada orang main biliar, ada orang main gaple, ada orang laga ayam. Datang Abdul Somad. Hai kalian, jangan main judi. Ya Abdul Somad, kau ceramah di masjid aja. Tapi bapak-bapak polisi, kalian tak perlu ceramah, kalian tak perlu bacakan ayat. Kalian ambil pistol, mainkan, main judi kan, main.